Raswan Ansori atau Barevi? Pemilihan ketua pemuda Muhammadiyah. Emil ya. Emil. Ci Ujang. Wah ini, jadi rakyat juga harus militan. Militan. Militatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bepance. Jape. Bepance acara kamu kan. Masih hidup nggak Bepance? Jadi lebih ke pindah tempat ya. Aku tuh kasihan sebenarnya. Baru tayang 3 kali, nggak tayang lagi. Jadi aku nak bantu macam mana? Duit KT ini. Baru 3 video sudah kena resesi ya. Di sebelah saya adalah seorang jadi organisator ya lebih tepatnya. Dia seorang guru yang aktif di organisasi. Banyak nih, tidak hitungan lagi. Aktif di organisasi kemanusiaan ya. Ini Kak Efra Haldi ya. Yang pasti lah banyak kenal. Walaupun wong kadang tidak pengen kenal. Tetap harus kenal ya. Harus kenal. Terpaksa kenal. Hari ini kita kenalkan. Efra Haldi seorang organisator aktif di organisasi kemanusiaan MRI di WK1 Pemuda Pancasila. Abadi. Saya juga abadi. Ya. Aktif di mana lagi ya? Banyak ya. Dia ini seorang petarung karena berada di sebuah perguruan ya. Forki itu apa? Forum Federasi Olahraga Karate Muda. Kemudian ada pengurus cabang kalau di Kabupaten Lahat. Di Pemuda Muhammadiyah juga. Bantu untuk bantu kawan. Bantu kawan Pemuda Muhammadiyah. Banyak lah kalau nak dihitung ya. Tapi juga berada di struktur partai. Politik ya? Politik ya. Ngomong politik ya? Masuk juga. Ada ya. Tapi tugas utama sebagai tenaga pendidik. Ya, karena ininya lebih ke situ ya, ke pengajar. Tapi itu gimana itu? Memisahkan ke anak-anak sering ke bawah-bawah nggak itu? Organisasi. Sebenarnya kalau organisasi tempat kita belajar ya. Karena lebih satu itu belajar, kemudian yang kedua mendewasakan diri, itu yang terpenting. Terkadang kita kan masih galak baper ya, masih baper-baperan. Kita sudah di organisasi itu, lagi di dunia politik ya. Nggak bisa lagi ya. Nggak usah lagi baper-baper. Baperin orang ya pasti. Atau kena baper oleh orang lain. Dengan padatnya kegiatan, banyaknya organisasi yang diikuti, di rumah gimana tuh? Sering diprotes pasti ya. Arti ya. Keluar malam. Enak kalau diprotes, aku dimarah. Tetapi kita yakinkan ya bahwa apa yang kita lakukan ini salah satu bentuk kebaikan lah ya, kebaikan. Ya. Ikhtiarnya lewat organisasi, lewat seperti itu. Bicara Forki, kemarin sempat ketemu Pengprov Ketua ya, Ketua. Sensei Donci Muhammad. Selaku Ketua Umum. Gimana rasanya ketemu Pak Donci? Langsung? Ya. Tapi sebelumnya memang sering. Tapi Pak Jongci baru ya? Ya, untuk kepengurusan beliau baru periode ini untuk memimpin Forki di Sumsel. Jadi secara kepengurusan baru kemarin ketemu secara langsung. Ada hal-hal yang dibicarakan terkait untuk Musorkap ya, karena sebentar lagi Kabupaten Lahat khususnya para insan olahraga ya, akan mengadakan satu event Musorkap, dan kemarin sudah ngobrol ya dengan beliau ya untuk persiapan Musorkap itu sendiri. Dikasih referensi nama? Kalau di karate itu bukan referensi ya, jadi langsung instruksi ya. Laksanakan. Karena memang karate itu kan sifatnya harus hormat ya, hormat.
terhadap sensei ya, terhadap pengurus, dan instruksinya artinya sudah diberikan isyarat oleh Ketua Umum Pengprov Porki Sumatera Selatan. Tinggal lagi yang menerjemahkan itu Ketua Umum Pengcap Pengurus Cabang Porki Kabupaten Lahat, Pak siapa? Pak Ramsi. Pak Ramsi Kalau ya. sekarang Pak Ramsi itu. Tadi Pak Ramsi ngerti lah ya. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menerjemahkan instruksi itu ya. Kalau Sekung belum bisa, ya terlalu berat untuk menerjemahkan itu. Sebagai Kecuali kalau didelegasikan ya. tapi Sekung bisa berontak juga. Tapi dalam Porki tidak ada tradisi seperti itu ya, tidak ada. Tetap dalam hormat ya, hormat betul. Apa satu komando ya istilahnya. Tetap ya satu komando, tapi tetap kritik dan saran tetap kita sampaikan ya, kepada senior-senior kita. Untuk pertimbangan-pertimbangan. Dengan pertimbangan-pertimbangan. Porki sendiri jadi pengurus sejak kapan? Jadi Untuk- sekretaris. 2018 sampai 2022 untuk kepengurusan. Nanti di 2022 kita akan mengadakan musda lagi untuk pengurus yang baru. Ada berapa anggota sekarang? Untuk kepengurusan Porki itu tergabung di 5 perguruan ya. Ada Inkai, Pengcap Inkai, kemudian ada Gojung, ada KKI, Lemkari, dan saya sendiri kebetulan dari Inkadu, Institut Karatedo. Jadi dari 5 perguruan ini. Kalau untuk Kohai hampir ribuan ya kalau di Kabupaten Lahat. Ada 5 perguruan yang tergabung Yang tergabung di Porki. Porki. Biasa ya. Kenapa menggeluti karate? Apa memang dari kecil? Nah, ini sejarahnya ya. Jauh cerita ya. Panjang dikit Mas Suri keluarin. Jadi kebetulan masa kecil dulu aku kan pinter nih. Serius, ini pinter, serius. Jadi waktu SD itu juara 3 itu cuma sekali. Sisanya juara 1 gitu. Jauh sombong dikit kan. Nah, itu ketika kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Jadi ada dibully oleh kakak kelas ya. Marah. Nah, kan marah sampai akhirnya apa kalau bahasa kita sini begoco ya. Begoco. Kalah. Dan berani kalah. Jadi pulang ke rumah itu berdarah. Jadi Berdarah. boleh dikatakan petarung habis-habisan itu ya. Sampai darah, nangis, dan ibu ngelihat itu langsung hasil kita ngandon ya ke rumah itu. Nah dari situ akhirnya ibu menyarankan untuk ikut. Kalau aku udah galak sebenarnya kan, tapi ibu menyarankan untuk ikut bela diri lah. Dulu belum ada karate ya, masih bela diri silat katakanlah dulu. Nah ikut di situ. Jadi pelajarannya selain pintar itu tidak cukup, bro. Menjaga diri. Mesti harus kuat seperti itu kan. Jadi kuat fisik, kuat pikiran, kuat finansial baru bisa calon. Itu belajar dari SD itu. Iya. Oke. Untuk prestasi Porki sendiri sejauh ini? Sejauh ini untuk tahun kemarin kita minta maaf ya untuk masyarakat Kabupaten Lahat, kita lepas tradisi emas kita, tapi sebelumnya kita tradisi emas tetap mendapatkan emas. Baru tahun kemarin yang kita loss ya untuk emas. Insya Allah di 2021 ya di Okuraya, dan yang terpenting di 2023 di Lahat tuan rumah. Jadi 2023 ini sibuk Lahat ya. Ini ya, Porprov ya. Porprov tuan rumah gitu. Pilkada. Oh alam ini. Apa ikut sibuk juga ya? Apa jadi penonton? Menyibukkan diri lah. Atau ecek-ecek sibuk ya? Ecek-ecek sibuk. Koar-koar lah, dukung sini. Padahal nggak tahu cara dukungnya lewat apa. Tidak meramaikan, memanaskan kalau bahasa calon ketum KONI itu ya. Kalau berdasarkan evaluasi kemarin merosot apa kendala? Yang karate, yang Porki. Kalau secara keluhan olahraga, Lahat menempati urutan keempat ya, masuk 4 besar. Tapi kalau di Porki, kebetulan di karate, sebenarnya semuanya berjalan lancar ya, dari pembinaan atlet termasuk ini. Tapi mungkin ada hal yang loss lah seperti itu ya. Dan ada atlet kita yang mungkin bermain di kabupaten lain dan mendapatkan medali. Oh gitu ya, salah satu. Tapi itu urusan dapur ya? Ya, itu urusan masing-masing. Mudah-mudahan kita jaga tetap di 2021 dan di 2023. Setelah bergelut di organisasi dengan malang melintang di Kabupaten Lahat, akhirnya melabuhkan diri juga di dunia perpolitikan. Terjebak sih? Atau dijebak ya? Pilihan lah pasti ya? Pasti.
sulit. Akhirnya bergabung di Biru Turkis. Di Biru Turkis ya. Di Biru Turkis. Gelora. Gelora ya. Gelora Seramu ya. Sebenarnya Lahat sudah bergelora dulu sih. Lahat Masih kan? sudah bergelora. Lahat sudah bergelora dari dulu. Ditimpa Gelora Biru Turkis ini ya. Bagaimana akhirnya memilih bergabung di Gelora? Mungkin kalau dia yang lama mungkin dipakai uang. Ada sebenarnya main-main ada sih. Tapi intinya gini. Kalau kita bawa sirah bicara soal sejarah kan Khalid bin Walid itu kan ketika dia jadi panglima itu tidak pernah, ketika zaman Rasul kan tidak pernah disuruh memimpin itu ya. Tapi ketika perang Mu'tah baru beliau tampil gitu kan. Nah artinya memang ya mungkin takdirnya seperti itu kan. Harus ada apa ya? Jalannya lah ya untuk turut tampil ya dalam konteks kebaikan ya. Oke. Untuk Gelora sendiri kan awal-awal berdiri banyak menuai ini juga kan kritik gitu kan. Sakit hati ya. Ada yang mengatakan barisan sakit hati. Sebenarnya ini kan istihad ya, istihad politik dari pengurus-pengurus, dari Anies Mata, dari Fahri Hamzah, ini kan istihad politik. Jadi kalau istihad itu kan pasti kalau dalam agama ya benar dapat 2, salah dapat 1 seperti itu kan. Tapi yang ahli gitu kan. Nah, sama seperti kayak oposisi kan. Kalau BSD jadi oposisi itu ya ijtihad kan. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia kalau dia salah dapat 1 pahala karena dia ahli dalam oposisi. Kalau Gelora caknya bukan ahlinya oposisi ya. Jadi belum bisa ya. Belum bisa karena masih baru kan? Ya, karena belum mengikuti kontestasi lah. Baru persiapan. Kalau untuk peluang Gelora sendiri sejauh ini kan baru nih. Pergerakan apa saja, terus peluang melihat ke depan seperti apa? Kalau untuk kecamatan kita sudah 14 ya, 14 kecamatan sudah dibentuk. Insya Allah ke depan akan dilengkapi 24 kecamatan. Dan yang penting kita lagi komunikasi dengan yang memang siap ya untuk ikut kontestasi ya dalam pileg, itu yang terpenting. Karena muaranya kan pasti ke situ kan, ke kursi lah ya, kursi di 2024. Tapi untuk saat ini fokus Gelora itu kemana sih? Kalau asas kita sudah final ya, bahwa asas kita Gelora Pancasila, asas Pancasila. Dan visi misi besar Gelora sendiri ingin menjadikan Indonesia kekuatan 5 dunia ya. Jadi 5 kekuatan itu Indonesia masuk di situ harapannya. Tapi ini sempat jadi pertanyaan juga kan, setiap orang-orang Gelora pasti ada hashtag menuju 5 besar dunia kan? Iya. Nah ini caranya gimana sih? Mungkin dijelasin nih, masyarakat pengen tahu kan? Tapi ini bocoran. Ya bocoran nanti di 2000, ini infonya ya, info dari DPN. Gayanya ngomong DPN. Dari DPW juga, dari pengurus bahwa nanti Ustaz Anies Mata, Ustaz Bapak sih? Bapak ya? Bapak lebih ini ya. Bapak Anies Mata. Bapak Anies Mata akan mengeluarkan yang disebut dengan ASI, Arah Strategi Indonesia. Itu di 2022, nanti kita nantikan itu. Setelah beliau membuat gelombang ketiga, dari gelombang ketiga akhirnya jadi Gelora, Garbi dan jadi Gelora. Nanti di 2002 ada ASI, Arah Strategi Indonesia ya, untuk menentukan Indonesia ke depan. Tapi untuk kalau di Lahat kan kita kemarin gagas asli ya, Arah Strategi Lahat Indonesia. Tapi siapa penggagasnya itu kemarin? Nggak jelas itu ada. banyakan gagasan Dari jalan ke? gawe kita berpance nggak jalan, tapi ya tetap jalan ya. Tetap jalan. Pance. Kasihan editor sudah korban. Bahkan donatur kan, sempatlah donatur kemarin kan. Emang lah di endorse. Kecewa. Ketua Dilat. Untuk ketua DPD itu Rian Hermawan, Rian Hermawan SD. Pak Epra sebagai Pembantu. pembantu ketua. Pembantu ketua. Sekretaris. Sekretaris. Oh, kita masih asik nih sebenarnya Gelora karena masyarakat banyak bertanya-tanya, tapi sepertinya belum muncul nih di permukaan kan, baru lewat medsos gitu kan. Belum familiar ya di masyarakat. Familiar sudah, tapi gerakannya seperti apa gitu kan. Aksinya belum terlihat gitu. Ya, tapi kita kan menggagas
satu ide yang disebut dengan kolaborasi ya, kolaborasi dan kreatif. Nah, ide-ide itu yang akan kita lahirkan nantinya ya, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa ini, khususnya di Kabupaten Lahat juga seperti itu. Nah, nanti tetap komunikasi dengan seluruh elemen. Kalau milenial gimana? Mudah-mudahan kalau milenial cenderung lah ya, Ya. Aku lihat Fahri Hamzah lebih bisa diterima. senang ke milenial ya, mainnya. Stand up komedian, Viko di bawah gitu kan. Terus ya artis-artis penyanyi gitu kan. Lebih bisa diterima. Sering nggak dikata-katain? Karena kayaknya lebih ini kan, lebih open ke semua lapisan kan. Tapi yang jelas kita kan sudah keluar dari apa eksklusif itu ya. Jadi kita sudah inklusif lah ya. Sering nggak dikata-katain? Sering kan? Ya santai, tanggapi dengan santai lah. Tapi Kalau- sering dikata-katain Kalau kan? bahasa Pak Anies Mata itu ex rumah lama itu di Gelora itu malah jadi minoritas. Jadi dia minoritas, terjajah lah ya. Aduh. Ternyata aku sering baca komenan. Oh ternyata melepaskan diri gini jadinya. Oh, undang-undang artis kan. Tapi strategi ya. Ya itu salah satu ya, salah satu. Cara lama berarti nggak bisa dipakai maksudnya. Sebenarnya tapi bukan nggak bisa dipakai, tapi kita meyakini ini ya, meyakini karena kan dikatakan dari awal ini istihad kita, istihad dalam politik ya, dalam politik kita. Bukan berarti yang kemarin itu tidak bisa dipakai. Gitu. Semua bisa dipakai. Semuanya Tapi bisa. melepaskan baju eksklusif. Seperti itu arahnya. Jangan sampai disebut sekuler lah ya. Hefral Aldi akhir-akhir ini sering menyebut apa? Lelaki penawar gelisah. Tuh. Dalam ya. Apa ini ya? Apa ini maksudnya ini? Aku kan ngajar ya nih ya, ngajar sejarah Islam ya. Ecek-eceknya ngajar aja itu kan. Kalau pengajaran itu bukan kan, ecek-eceknya ngajar. Jadi yang bisa aku simpulkan ada dari Dr. Ragib itu ya, Dr. Ragib itu yang pengarang buku Sumbangan Peradaban bagi umat Islam itu ya, bagi dunia. Dia mengatakan gini, kemajuan suatu peradaban itu atau kejayaan suatu peradaban itu ada syaratnya, kemudian kejatuhannya pun ada sebabnya. Itu pendapat beliau. Nah, Anies Mata mengatakan gini, bahwa peradaban itu ada proses mudawalah gitu ya. Mudawalah itu apa ya? Pergiliran. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan pergiliran. Nah, di antara dua konsep ini, kalau aku pribadi meyakini pasti ada sosok laki-laki gitu ya. Laki-laki yang mengambil syarat kemenangan itu dan merebut piala pergiliran peradaban itu. Tinggi kok kita ngomong ini, kita ngomong yang lain deh. Nah, kita kupas ini. Ini kajian Felix Yao, kajian ini kan. Jadi korelasi dengan lelaki penawar gelisah tadi dengan Anies Mata tuh gimana? Tidak, sebenarnya gini. Umat ini kan sedang gelisah ya. Khususnya di Indonesia seperti itu. Kalau tidak mau dikatakan kalah, sebenarnya kalah kita kan umat ini. Nah, kita menantikan itu kan. Sekecil apapun peran kita, pasti kita akan menjadi seorang lelaki penawar kegelisahan itu. Khususnya ya umat Islam. Gitu. Dibikin buku? Sebenarnya bukan buku ya, tapi catatan ya, catatan kecil. Ini kan baca-baca, catat-catat gitu kan, nonton-nonton, catat-catat, denger-dengar, catat-catat, paling seperti itu. Bukan buku sih, catatan-catatan. Tapi sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan dan dijilid, apa namanya? Di sananya dijilid. Tapi dicetak terbatas. Siapa kalau bacanya kan? Kalangan terbatas lah ya. Tapi waktu di Bepance, aku digawe ke istilahnya. Sekolah tuh. Dikolah ke oleh tim Bepance. Dengan foto itu. Wah, sekarang kita giliran. Ini baru terasa itu ternyata ya. Deg-degan ya. Aku dikolah ke dengan foto. Oke, aku tayang ke Tampilan itu ya. Sosok yang harus dibuatkan oleh Aan Kuncai Puisi. foto siapa kemarin? Nah, belum terjawab misteri itu. Siapa itu sebenarnya? Ini aku siap ke ini, balasan ini. Harus siap tapi kita janji dulu. Harus
Dijawab cepat. Ada dua segmen. Yang pertama milih yang mana, jelaskan ya, kasih penjelasan. Yang kedua aku sebutkan kata-kata atau nama, terus kamu sebutkan ngapo Harus ya. tentang dia itu. Yang pertama, Salim Afilah atau Fahri Hamzah? Salim Afilah. Wah, yo, wah. Apa ya? Lebih ke kesesuaian jiwa lah ya. Fahri Hamzah kamu? Luar biasa. Luar biasa. Kalau kata Ustaz Anies Mata, sosok yang paling jujur kan kalau pernah dia diwawancara, tapi kalau pribadi luar biasa. Jadi maaf. Strongkeng atau Cahaya? Strongkeng lah. Bukan karena kita di area sini. Bukan. Alasannya? Pernah ngobrol dengan pemiliknya ya. Jadi Strongkeng ini salah satu yang membawa cahaya. Strongkeng menebarkan Iya, jadi cahaya. sebenarnya- Walaupun remang-remang. Iya, tetap cahaya gitu. Cahaya yang remang gitu ya. Jadi teruslah kalau kita lihat dari arah belakang gitu ya. Strongkeng ini sebenarnya mercusuar dari arah sana ya, dari arah Tanjung Payang, salah satu mercusuar cahaya dari desa sana. Melihat lahat, lihat Strongkeng Strongkeng. dari arah sana. Jadi pas lah untuk oposisi, memang oposisi itu menjadi mercusuar bagi masyarakat ya terhadap pusat kekuasaan. Pas lah itu. Oke. Itu ya. Apriudi Ardian atau Tubagus Abdul Somad? Ini pernah aku tanya sebenarnya. Iya. Kamu ngolah ke kata ya. Sekarang kamu dulu lah jawab. Nah, coba dulu. Ini perasaan Hatta kemana sih ini bagus. Kak Apriudi lah ya, Apriudi Hardian lah ya. Iya. Tapi tidak ada hubungannya dengan Ngapu sih? kalau apa ya, secara apa ya bahasanya lebih Kedekatan. bukan kedekatan sih, semuanya dekat. Sama sih seperti apa yang disampaikan Hatta kemarin sebenarnya. Jadi lihat, tonton video Hatta kemarin. Jawaban. Ini promosi Pance. Raswan Ansori atau Barevi? Andra Juarsa. Pilih dong. Sebut dong. Tapi intinya mereka salah satu semuanya insan-insan terbaik ya, yang berkomitmen untuk membawa olahraga di Kabupaten Lahat ya menuju prestasi yang Ya. ditargetkan. Sama ya, sama. Mereka Ya. sama-sama punya potensi. Semua sama-sama punya potensi, sama punya dedikasi dan komitmen. Tapi Hepra Laldi lebih titik beratnya ke dengan Kak Barevi ini kenal ya. Tidak tahu kalau dia kenal lah ya. Kalau aku kenal dia. Dengan Kak Raswan juga kenal. Karena bisa menentukan kan, karena ketua umum Porki yang punya hak pilih di Musyawarah itu. Tapi nemuin Porky ada Kak Raswan kemarin. Ya karena kebetulan bukan kebetulan, karena dukungan Porky itu ke beliau. Oh, ke Kak iya. Raswan. Udah Dari terungkap ketua ya? umum terungkap. Udah terungkap. Tapi dukungan ya, kalau pemilihan kita serahkan ke ketua umum. Oke. Emil Asyari atau Sanza Dian Saputra? Dengan lagi pemilihan ketua pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah. Emil ya. Emil. Ya sekedar hanya mendukung ya, kalau milih kan nggak bisa. Oke. Sekarang aku sebut nama. Terus kamu jelasin dari nama yang aku sebut. Kalimat, sebuah kalimat untuk nama yang aku sebut, atau benda atau tempat. Cepat. Cepat tapi ya. Mikir bro, masih mikir bro. Yo. Oke. Oke. Ci Ujang. Wah ini jelas sih kalau si Ujang harus jelas. dong, dijawab cepet dong. Oke, Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2023-2028.
Oh, 29, 2009. 2008 2009 2028. Oke. 5 tahun kan. Waka 1 Tanhar Effendi. Ayo, Suceng dulu aku digawe ke. Politikus yang militan lah ya. Jadi rakyat juga harus militan. Militan, Milih militatan. Berarti siap-siap kolaborasi dong. Oh, belum ya? sejauh itu. Beda konteks ya. Beda konteksnya. Organisasi dan berbeda. Hairul Anwar Elong. Apa ya? Elong. Senior ya. Jadi mentor yang pas-pasan tapi sangat berkesan gitu ya. Jadi pas nak pergi ke Palembang acara apa? Ado kan pas acara kampanye Akbar ado. Ado. Pas-pasan terus. Pas nak pergi ado, pas nak jalan ado. Ado wae gitu ya. Oke. Itu untuk Kak Elong ya. Mentor. Habibullah. Brother. Wah, itu energik. Wow, luar Energik biasa. ya. Kalau aku lihat semakin kesini semakin baik gitu, luar biasa, semakin bijaksana. Kalau yang aku pribadi yang aku lihat ya, seling interaksi dengan beliau. Kalau baru kenal mungkin ngelihatnya apa ya? Mungkin seuzon ya, Preman ya. ya seuzon duluan. Tapi ketika kita dekat, luar biasa. Ini ya. Apa? Care ya. Care, orangnya care, perhatian. Oke. Habib, walaupun dia bukan keturunan Habib ya, tapi tidak tahu bener dah. Tapi yang jelas kita yakinilah beliau adalah Habibullah. Aku lah jarang dekat, tapi kalau dia saat kita dihubungi tetap sambutannya baik. Ayi Ahmad Sari Kurnianto. Wah, satu kalimat untuk Ayi. Mas Ayi. Aku ada buku dia ya. Salah satu motivasi juga kan kalau nak buat buku ya, ecek-ecekan tadi kan. Guru yang tidak pernah bertemu dalam berilmu. Kalau diskusi-diskusi ngobrol sering, tapi secara formal mungkin untuk itu berguru itu Tapi tetap menjadikannya sosok guru. Walaupun tidak bertemu secara langsung ya, Mas untuk berilmu Ayi, ya? itu ya. Mas Ayi benar. Ini dia Ketua GP Ansor Ketua GP Ansor, Sekretaris PKB ya. PKB. Strongkeng. Tadi ya, teruslah bercahaya menjadi mercusuar bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Oh, terus Ya, khususnya pencinta kuliner pasti kan, pencinta kuliner yang oposisi lah. Nah, Oke, BSD ya. Cepat dong, satu kalimat. ya, untuk oke, BSD. Ah. Ketua Komisi 3 dari fraksi Gelora Indonesia Kabupaten Lahat 2024-2029 ya. Cocok. Memang antara PD dengan Katik Malu tuh beda tipis. Ya. Masa nyebut mereka? Dengan BSD harus pede gitu. Harus ya. Karena orangnya PD memang. Karena dia Tapi orang kemarin kasus kemarin 2019 canda PD itu kan. Agak kita tanya-tanya lah. Main-main. Agak kita tanya-tanya di Bapancil. Tapi mungkin perhitungannya di luar nalar kita Kalkulasinya, kan. mungkin kalkulasinya lebih Di luar pemikiran kita yang normal kan. pemikiran Persia kuno ya. BSD ya. Tidak bisa ditebak dan pemikirannya Langkahnya. kadang kita tidak sampai sana ya. Tahu dia sudah Tahu-tahu membuka kafe. ya, itu tadi kan. Gazi dan Zia. Gazi dan Zia. Hadiah terindah dari dakwah yang dicinta. Jadi gini, ada ceritanya, ini jujur be. Waktu hamil pertama, istri itu bed rest. Itu umur seminggu itu bed rest. Jadi apa ya, pendarahan ya, apa namanya, ngeflag kalau dalam istilah itu ngeflag. Nah, vonis dari dokter, apa disebutnya namanya, dokter Edi itu dikoret. Jadi dikasih pil selama seminggu, harus dikasih pil. Dibersihkan. Ya, kalau pil itu habis tetap dia bed rest, maka akan dikoret. Nah, jadi pil itu tinggal 1, malamnya itu
kebetulan ada perintah dari dakwah ini, itu ya. Ada perintah dari dakwah ini untuk apel siaga di benteng Kota Besar, di rumah lama itu ya. Itu benar, jadi taat, benar taat. Jadi memang loyalitas itu, kesetiaan itu, dua itulah, diberikan atau tidak sama sekali. Intinya seperti itu. Nah, berangkat, jadi om rumah nangis pasti kan. Ya, kalau dulu ada ulama ketika anaknya sakit itu tetap pergi kan. Bahasanya gini, aku tidak bisa mengubah takdirnya kan. Tetap apapun yang terjadi, tetapnya terjadi gitu. Nah, aku juga berprinsip kemarin itu, ya sudah itu, aku juga tidak bisa mengubah keadaan kan. Jadi ketika berangkat, pokoknya pikiran sudah ini ya. Tapi akhirnya tetap berangkat ke sana. Malam tetap masih SMS, dulu belum ada WA, belum ada video call kan, cuman SMS. Begitu balik lagi ke Lahat, itu ditelepon oleh orang rumah. Pel sudah habis. Apa jawabannya? Tidak lagi keluar, tidak lagi nge-flight kayak itu. Mudah-mudahan minggu depan. Akhirnya seminggu tidak lagi nge-flight, kami ke dokter Edi lagi dan sehat. Bagus. Jadi itu tadi ya. Jadi hadiah terindah lah ya dari dakwah itu sendiri. Masih di sana dulu kan? Sama baik sih sebenarnya, cocok gitu. Jadi janganlah ngomong keluar dari dakwah tuh ya. Tidak berada di sini berarti dia keluar dari medan dakwah. Nggak ada. Tidak lah. Dan perasaan yang di sana juga tidak berpikiran seperti itu. Nah. Provokator baik yang kayak itu tuh. Oknum-oknum yang memang tidak menyenangi persatuan. Kawan gitu galau. Kawan gitu. Walaupun kadang diomonginnya juga sih. Tarbiyah itu madal haya, bahasanya ya. Soleh SP. Nggak baper kalau bahas ini ya. Ya, mungkin bisa diceritakan. Ya. Kalau di lelaki penawar gelisah itu tadi ya, ada catatan, aku buat catatan. Pak Soleh ini ya. Almarhum. Utusan, ada tulisan catatan aku itu namanya utusan solid, dalam tanda kutip ya, utusan solid. Artinya gini, dalam hidup kita tuh kan ada hal-hal yang menjadikan hidayah itu ya, yang mengantarkan hidayah itu. Dan beliau salah satu utusan solih itu, namanya solih gitu ya. Tapi dia salah satu utusan solih yang boleh dikatakan bisa menjadi hidayah lah ya bagi aku pribadi. Dan beliau juga salah satu yang pernah menjadi murabi. Dan kalau aku pribadi sendiri bro, selain orang tua ya, sama-sama almarhum, selain bapak, beliau orang yang memberi kepercayaan, memberi kepercayaan. Banyak yang berkesan ya. Banyak yang berkesan. Banyak sih sebenarnya. Ada 3 hal yang kalau pengen cerita sebenarnya. Sebenarnya baper kalau bahas ini ya. Yang pertama itu satu, sifat ini kan orang ini antusias. Jadi kalau kita ngomong tentang sekecil apapun dia antusias. Nah ini penting, ini yang aku pelajari, antusias. Disambut gitu kan, apapun sekecil apapun, sesederhana pun ide kita, apalagi ide besar kita kayaknya. Kemudian orangnya tadi ya memberi kepercayaan. Nah dulu anak gadisnya ini kan nikah, dicerita ya, ada cerita. Nah kami sempat nanya, kebetulan jadinya Habibi, jadinya wong Oki. Kami tanya, Tat, mana jauhnya juga kami kan? Nak wong Oki nih, anak wong ini. Apa jawaban dia? Kamu tuh penakut galau katanya. Kamu tuh penakut galau. Itu kan. Sudah itu tidak ulangi lagi nanya-nanya dengan dia. Dan tuh pernah juga dia nemui aku, dia mencari aku, kebetulan masih dalam pencarian kan waktu itu. Di samping ngomong kayak ini, kalau Pak Soleh kesulitan kau wado, gitu kan. Kalau Pak Soleh susah kau wado, tapi giliran Pak Soleh makan, giliran Pak Soleh ada acara yang pokoknya arak situlah, kau tidak pernah ada, pernah muncul. Ngapa cak itu? Nah, bahasa dia kan. Sambil ngobrol-ngobrol, kita tuh pengen meneladani kaum Ansor lah, Ustaz, gitu kan. Kaum Ansor ini kan kalau kawan senang, ya alhamdulillah. Tapi kawan susah, yo dibantulah, langsung terjun, gitu. Tawa-tawa itu. Itu sih pengalaman dengan beliau. Sosok yang hal yang paling tidak bisa dilupakan dari dia. Yang tidak bisa dilupakan ya, dan tidak akan bisa dilaksanakan sebenarnya. Bahkan dalam mimpi pun beliau nyuruh itu, nanam karet. Jadi semasa hidup beliau itu selalu kalau ketemu aku, ayo kebun karet itu. Dan dalam mimpi pun dia sampai datang dengan pakaian lengkap, pakaian dinasnya,
Mana tanaman karetnya seperti itu? Nagih ya. Lagi, tapi sampai sekarang tidak bisa ya, susah. Tapi mungkin dia ada maksud lain lah ya. Itu satu, tapi ini yang terpenting, mungkin bisa jadi motivasi juga untuk anak-anak beliau ya. Dia pernah ngomong, agak baper ya Haju ya kalau ngomong ini. Dia tuh pengen ada masjid, ini sempat dia omongkannya, karena dulu kan ada kita program itikaf itu ya. Itikaf itu kan selalu pindah-pindah nih ke masjid-masjid, tapi kita tidak punya masjid khusus itu kan, masjid tempat khusus. Akhirnya dia pernah ngomong, aku tuh pengen berharap kita tuh ada masjid sendiri, kemudian di samping-sampingnya itu ada kolam ikan, ada tanaman buah-buahan gitu. Jadi siapapun bisa ke masjid itu. Nah, apa pengajian apapun, organisasi apapun, ayo di masjid itu. Itu cita-cita beliau sebenarnya. Walaupun dari ujung cerita itu beliau pengennya tetap balik lagi ke daerah beliau ya di Bandung ya, di Sendang. Itu sih kalau untuk Luar biasa. almarhum ya. Tapi bisa diteladani ya dari Ya. Dan pengalaman itu ada. hidup bersama beliau. Dan aku pribadi apa ya memberi satu apa ya penghargaan lah ya, lelaki penawar gelisah itu salah satunya beliau. Untuk beliau ya. Apa istilahnya? Untuk apa ya? Namanya tuh bahasa tribut tuh Solih SP ya. Solih. Oke. Yang paling sederhana lah itu kan. Gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke pilih-pilihan lagi ya. Biar panjang. Mas itu ya. Biar viewer jauh banyak. Durasi tontonnya panjang kan. Sri Meliana atau Samarudin? Apa ya? Si Meliana lah. Aku ikut kawan deh. Agak labo-labo acara ini nih kan survei kayak kan. Bisa jadi. Itu Disuruh itu BSDC itu memang Di- strategi dia iya, tuh. Kita disuruh- kepikir gitu kan. Jauh dia ininya. Kita nggak kenal. disuruh BSD kan. Ini Tanya-tanya ini, ditanyain tanya-tanya ya kan dari ormas ini ditanyain kan. Jadi survei. Jadi survei. Survei gratis ya. Tapi Padahal biaya survei itu besar. tapi memang pemikiran jangan bukan disuruh kayak disuruh BSD, tidak kalah lagi mau datang kan. Pak kita nih di survei politik atau oke paling banyak namu itu disebut ini yang jadi- diunggulkan. Dan itu yang diundang atau dia menawarkan diri untuk ngisi acara ini. Aduh, Aduh, luar biasa. gara-gara ngundang kayak Pride. An Kuncai. Puisi, Dan pujangga, puasa. penyair, Dan puasa. dan puasa. I love you full. Mujib atau Yodi? Aduh. Sama baik sih nyebut itu ya. Nggak Mau kaca nimbangnya ya. Nggak, kalau aku jawaban Arabnya tadi, tidak dipilih. Mujib. Tapi tetap luar biasa. Iya. Jadi mereka salah satu apa ya? Yang senang ya, senang dengan kebaikan, senang dengan Semangatnya. semangatnya. Pemuda. Walaupun kadang tidak semasukan dengan kita, tapi kita hargai semangat mereka. Pilihan mereka kita hormati. Dan luar biasa mereka. Seusia muda itu ya, Mm-mm. bisa menghabiskan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, untuk Keinginan mereka peduli ya, tinggi kan. berguna untuk orang lain, Cuman masyarakat luas. kita hargai semangat mereka yang pasti. Walaupun kadang tidak nyambung dengan kita, tapi kita tidak pernah ngomong kan, jangan ya. Semangat. Kalau Doni Jatra Kikim, Doni Jatra Kikim, cerdas, cerdas pasti. pasti. Selain itu, keterpurukan dalam percintaan. Cerdas ya pasti Iya. ya. Kesan pertama kali ketemu ketika Cerdas. ngobrol kita sudah nangkep beliau cerdas. Tuh. Pintar memang. Aku kan dari Emang, kan? SMP memang. Karena gitu. kenal beliau juga baru ya, tapi sudah bisa nangkep. Gitu. Walaupun agak selengean dikit lah ya. Tidak mengurangi kecerdasan. Ya asli. Asli cerdas. Ya, mungkin itu saja omongan kita hari ini. Hatta ditanya Hatta, Yuk kita tambahi. tambahi. Banyak lah ya. Kata aja mana nggak tahu. Kita buka-buka biar ini. Ayo. Hatta harus berani lah. Harus berani.
Apa? Menentukan pilihan. Bukan menentukan pilihan. Beliau sosok yang potensial. Ya. Dan kita di depan dia. Iya. Saat dia ada masalah. Kecuali beli ke dia mobil kan. Iya. Kita siap di belakang, di samping, Ah. di depan, harus berani. Intinya pesannya seperti itu, harus berani. Beliau sosok yang potensial. Kami akan mendukung ke Hatta dari lini manapun, kecuali belikan mobil. MRI belum ada sampai sekarang. Belum ada. Ike Wardana. Agak acara kita ubah, ada part 2 dengan kamu gibah. Kita ngomongin wong bae kali gitu. Ike Wardana. Apa ya? Kalau disebut multi talent, Kreatif ya. Mas. memang kreatif orang. Kalau multi talent terlalu sederhana. Lebih dari itu sih sebenarnya, lebih dari itu. Kalau multi talent itu terlalu sederhana untuk Acak galau dikuasai galau. Iya. Asal dia, tapi tidak kalah ini. Ujung-ujungnya serius. Serius. Tengah-tengah. Dia lah bisa jadilah kan. Lali Puas hai. untuk dia kan. Cak ngedit video kan pinter kan. YouTuber juga udah tahu ya, banyak subscribernya. Udah kalah ngancak kita we sombong kan. Keluar dia banyak subscribernya. Boni Purnawan. Semangat dalam berilmu. Yakin luar biasa. Belajar terus. Iya, tetap belajar. Tapi selain belajar, selain membaca buku, harus mampu membaca kondisi. Pasti ngerti lah beliau. Lihat proses ya. Proses, pasti itu butuh proses. Acak dewasa kita kan. Yang terakhir. Rian Hermawan. Oh. Senior ya, senior. Pernah jadi murabi. Dan pernah Siap ya? Hah? Siap mendukung dia sepenuh hati. siap. Ketua kan, Kecuali Dapil 3 yang milik BSD ya. Tidak, Komisi 3 ya. Oh, Komisi 3. ya. Dia kan BSD. Komisi 3. BSD Dapil 1 tetap. Merapi, Dapil 2. Beliau orang Merapi kan. Dia galak dalep. Berat bro. Iya, kalau nak Dapil 1 2 kursi. Calon cengkinan. Ya antara PD dan Katik Malu itu kan beda tipis. Ya. Terserah lah. Oke. Mungkin itu aja dulu. Agak kita bikin part 2. Siap. Sementara Part 2-nya ini apa? Gibah. ya. Ngata-ngatai wong kayak gitu. Pindah tempat kayak gitu nih sebenarnya. Isinya tetap tidak penting juga sebenarnya. Tetap dipaksa wong denger itu ya. Ya, untuk nama-nama yang disebut nggak kata maksud apa-apa ya. Ya, jadi itu bukan ada setting-settingan ya. Kaget juga, tapi ya seperti itulah. Biar nama kamu disebut, kamu bisa ngajak keluarga subscribe, kayak itu sih. Tapi dia tidak berani, hostnya tidak berani. Aan Kuncai dengan Hatta tidak berani dia. Nanya ke itu. Oke, pilih mana? Aan Kuncai atau Muhammad Hatta? Nyesel juga. Ya, closingnya. Sama Anies Mata atau Salimah Villa. Nah, kan coba berat kan pasti kan, seberat Muhammad Hatta dengan Anies Mata, dengan Aan Kuncai. Tapi sebenarnya gini, kalau pilihan itu kan kalau apel dengan jeruk, itu bisa kita milih kan. Yang tidak senang apel pasti pilih jeruk atau sebaliknya. Nah kalau Aan Kuncai sama Hatta, tidak bisa dipilih itu. Aku milih dia. Tidak bisa dipilih. Timbangannya itu kan. Aku milih dia. Hah? Aku milih dia. Ya, itu ya. Kita senang sekali hari ini kedatangan sekretaris Partai Gelora. Tapi dia kata minumnya di sini. Kalau berpanca itu ada minum, ada ini, atau ditransfer ya? Tergantung tamu lah, bro. Itu ditransfer oleh BSD. Ada nomor rekening. Atau sekarang nomor rekening itu ditulis di sini. Mungkin ada Cak Ketum Koni nak transfer kan? Baru sekjen partai lah, banyak kena. Agak nunggu amplop dari ketua KONI calon. Ya, saja kita akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.